Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum. Wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas satu hal yang baru, masih dalam urusan kebid'ahan, dan disebutkan apa yang menyebabkan beberapa kaum muslimin terjatuh ke dalam kebid'ahan dalam urusan agama. Yang paling inti, yang paling pokok, kata para ulama adalah al-jahlu biddin, karena jahil dalam urusan apa? Agama. Apa kata beliau di sini? Minha jahluhum bil hadis. Di antaranya orang-orang pelaku bid'ah itu karena mereka itu jahil dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa muradin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jahil terhadap apa yang Nabi inginkan sallallahu alaihi wasallam. Fahum la yatlubunal hadis. Mereka ini itu enggak mencari hadis-hadis Nabi, wala yarwunahu, dan mereka enggak meriwayatkannya, wala yajma'unahu, dan mereka enggak mengumpulkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laysat bihim himmatun aslan. Bahkan mereka itu nggak ada himmah, keinginan besar untuk mengetahui hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama himmatuhum fil kalam. Himmah mereka, ambisi mereka cuman bisa berbicara, wal jidal cuman bisa berdebat, wasyiqaq cuman bisa bercerai-berai, wal ikhtilaf dan berbeda, dan itu terus seperti itu. Taib, perhatikan di sini. Kalau kita mau telusuri, betul, hampir rata-rata orang jahil itu terjatuh dalam kebid'ahan. Jadi mau bid'ah apapun itu, ana ambil contoh. Antum tahu bid'atul khawarij? Kebid'ahan apa khawarij? Sebabnya pertama jahluhum bil hadis wal Quran. Jahilnya mereka terhadap hadis dan Al-Quran Al-Karim. Antum kalau nggak mau percaya, masya Allah, kita flashback lah kembali apa yang terjadi di negara kita, nggak usah negara luar. Orang-orang terorisnya, orang-orang radikalnya, bom Bali terjadi 2 kali kan? Pelakunya di situ ada siapa? Amrozi, Imam Samudra, ustadznya Mukhlas atau apa? Ali Gufran, alias Ali Gufran. Terus di situ ada dokter Azharinya yang terakhir ketangkap meninggal di mana? Batu, Malang. Flashback lagi setelahnya ada yang kabur, kawan Nurdin M. Top. Mati di mana? Enggak tahu, terakhir ditangkap di mana. Palembang kayaknya. Antum carilah siapa di antara mereka yang paham agama. Ada mereka semua paham bahasa Arab? Enggak ada sama sekali. Paling cuman Ali Gufron, si Mukhlas, ustadz mereka. Yang lainnya nggak ada semua, modal semangat tok. Umar Pakde aslinya. Umar Pakde itu orang Arab, nggak bisa bahasa Arab. Abu Bakar Bashir juga sama, yang memiliki pondok apa? Antum tahulah di Solo sana. Naam, sahih. Itu mereka seperti itu, hampir rata-rata mereka itu juhala. Dan kalau nggak percaya, flashback aja, cari mereka yang paham agama. Yang setahu ana, yang paling paham tentang agama tapi menyimpang itu cuma satu, Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman yang divonis mati. Nggak tahu sekarang kayaknya belum mati juga, belum dieksekusi. Tapi mereka ini semua hampir rata-rata jahluhum bil hadis wal Quran. Mereka jahil terhadap hadis dan Al-Quran. Tanyakan mereka siapa mereka yang hafal Quran? Yakin nggak ada? Yakin. Yang udah tobat di antaranya Umar Pakde, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan beliau hidayah juga. Ali Imran semisal,
Itu mereka-mereka semua bukan orang-orang yang terpelajar, bukan orang-orang yang faham. Enggak, cuman modal berangkat ke Afghanistan, Pakistan. Belajar ya pun bukan agama, belajar militer di pegunungan sana. Naam sahih, gimana merakit bom? Umar Pak di bom Bali 50 kilo. Bisa. Coba ngafal hadis. 50 hadis. Belum tentu bisa, dan itu kerjaan orang Khawarij dari zaman ke zaman. Antum flashback aja. Enggak ada satupun mereka yang faham hafal hadis, apalagi mereka ini sebutkan wajahluhum bi muradin Nabi sallam wa bi muradillah. Mereka ini jahil terhadap hadis Nabi dan juga pemahaman Al-Qur'an Al-Karim. Ada ayat tapi salah faham. Ana ambil contoh. Barang siapa, negara mana saja yang tidak menegakkan syariat Islam secara kafah, maka negara-negara kafir. Daulah kafirah kata mereka. Islam tidak ditegakkan hukum rajam, kafir. Islam enggak ada potong tangan, kafir. Islam eksekusi mati pakai tembak dan bukan pancung, kafir kata mereka. Karena kalau negara kita eksekusi mati dengan apa? Ditembak di dada, kafir kata mereka. Itu semua kata mereka selama negara kita tidak menegakkan syariat Islam secara kafah, kafir katanya. Kenapa? Allah berfirman. Nah, pakai ayat. Apa ayatnya? Surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka apakah? Kafir. Presidennya kafir kata mereka. Itu sampai sekarang terjadi dan nas'alullah as-salamata wal afiyah, dan itu terus bergulir dari zaman ke zaman. Kalau dulu itu mereka kelompok besar, kalau sekarang mereka kelompok-kelompok kecil seperti JAD, Jamaah Ansar Daulah, pengikutnya apa? ISIS. Kelompok-kelompok kecil kalau dulu memang kelompok besar. Sekarang tapi tetap ada, walaupun kelompok-kelompok kecil tetap akan ada terus seperti itu. Sampai kapan? Ya Allah a'lam bishawab. Sampai kemungkinan Islam itu betul-betul tegak nanti di akhir zaman. Dan mereka ini merusak sekali. Apa kata Ibn Abbas? Kalau kita mau mengetahui apa yang Allah inginkan, baliklah kepada ucapannya para sahabat. Kita kalau mau faham apa sih yang dimaksudkan oleh Allah SWT, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah SWT, maka dia kafir. Balik kepada Ibn Abbas, balik kepada Ibn Mas'ud, balik kepada para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Ibn Abbas? Kufrun duna kufrin. Kafirnya itu tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kafir. Disebutkan kafir, iya kafir, cuman enggak mengeluarkan dari agama Islam. Apa contohnya? Hadis Nabi, wa man ata imra'atahu min duburiha aw wahiya haidun faqad kafara. Siapa saja yang dia itu menyetubuhi istrinya dalam kondisi haid ataupun dari duburnya, maka dia kafir. Antum cek ulama dari 4 madhab, semisal semua madhab lah. Antum cek Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada satupun ulama yang mengatakan orang yang menyetubuhi istri dari dubur maka dia kafir, murtad dari agama Islam dan dia harus syahadat lagi. Nggak ada. Tapi kufur di sini dosa besar. Dia masih muslim, nggak boleh ditumpaskan darahnya, nggak bisa sembarangan ditumpaskan darahnya. Satu tetes pun nggak boleh sama sekali, karena dia masih apa? Muslim. Walaupun dia kafir, kufur nikmat. Contohnya istri kepada suami, tidak menganggap kebaikan suami. Kafir nggak istri seperti itu? Kafir. Cuman bukan kafir murtad dari agama Islam. Hadisnya jelas loh, Nabi SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepadaku apa? Api neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa yakfurna. Yakfurna. Ternyata kebanyakan penduduk wanita, kata penduduk api neraka adalah wanita. Kenapa mereka yakfurna? Mereka kufur. Loh, kaget. Ayakfurna billah, kata para sahabat. Ya Rasulullah, apakah mereka ini kufur kepada Allah, murtad? La. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada suami dan kebaikan suami. Kufur enggak itu namanya? Kufur. Tapi apakah murtad? Jawabannya tidak. Nah, jadi banyak mereka ini itu jahil terhadap hadis Al-Qur'an, dan pun kalau mereka tahu Al-Qur'an dan tahu hadis, mereka jahil terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah tafsir, salah pemahaman. Jadi keinginan Nabi
itu mereka selewengkan. Jihad, 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 kata mereka. Jihadnya kemana? Ya Allah, ke orang-orang kafir yang mana negara kita menjamin keamanan untuk mereka. Gak boleh. Namanya kafir mustakmin. Yang ada mereka ini minta keamanan dari negara kita dan dikasih jaminan. Gak bisa sembarangan kita membunuh mereka. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan, barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian untuk tidak saling berperang. Mereka orang kafir datang ke negara kita, ada janji tertulis gak mau memerangi negara kita, tidak mau memerangi masyarakat kaum muslimin di negara kita, maka tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuh mereka, maka apa kata Nabi SAW, lam yarih raihatal jannah, mereka ini tidak bakal mencium baunya apa? Surga. Jadi orang-orang seperti itu, Masya Allah Tabaraka Rahman, coba lihat yang dibom JW Marriott kan tahun berapa itu? Bom Bali. Bom Bali datang masuk ke negara kita orang-orang kafir ke Bali, pakai visa nggak? Pakai nggak visa? Pakai lah. Kalau nggak pakai visa nggak bakal bisa masuk. Berarti kalau mereka bisa masuk ke negara kita pakai visa, ada nggak jaminan keamanan untuk mereka dari negara kita? Ada. Makanya banyak sekali mereka ini kejahilan-kejahilan, dan walhamdulillah banyak dari mereka juga yang sudah taubat dan diekspos di media, dan itu akan terus ada. Enggak tahu ya, terakhir tuh tahun 2016 yang setahu ana yang ditakuti padahal katanya biasa-biasa aja. Siapa? Santoso Abu Wardah. Itu setahu ana tahun 2016. Habis itu setelahnya kelompok-kelompok kecil sudah. Nah, wallah alam bisawab. Makanya kalau antum perhatikan, fahum la yatlubunal hadis. Mereka ini enggak mencari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan, hafal enggak mereka Umdatul Ahkam? Arba'in Nawawi aja tes mereka. Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maramnya, apalagi Ummahatul Kutub, kitab-kitab besar, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ana yakin enggak bakal hafal. Kalau enggak percaya tes lah. Tes aja. Cuman mereka modal semangat. Semangatnya mereka tinggi, dan itulah yang Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yakhruju min di'i hadzal rajul, akan keluar dari keturunannya Sayyidul Khuwaisirah, kita sudah sampaikan kemarin, sufaha ahlam. Orang-orang bodoh masih muda, semangat tinggi. Rata-rata kan kayak gitu kan? Orang bodoh semangat apa? Tinggi, tapi bodoh dia terhadap agama. Divonis mati, Allahu Akbar saking semangatnya. Ada itu. Antum lihatlah, buka lagi arsip-arsip negara, di YouTube juga ada kok istilahnya tentang gimana kondisi mereka, semangatnya semangat buta. Makanya, dan bahkan mereka pun nggak, himmah mereka nggak ke sana, bukan ke hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Jadi itulah kondisi yang salahnya kita. Banyak orang-orang yang belajar agama itu mereka menentukan pilihan, habis itu baru nyari dalil. Nah, itu dia kondisinya. Kalau kita pahamin dulu dalil, baru simpulkan keputusan. Orang tuh, oh anak ini kayak yang benar ISIS, masuk ISIS, baru cocok logi dalil, diambil, dicari dalil yang mendukung ISIS. Itu ada orang-orang kayak gitu. Kalau kita nggak bisa pahami dulu dalil semuanya, baru kesimpulannya apa. Nah, kalau seandainya kita salah, jadi gini Pak, kalau matematika pakai dulu rumus, baru ada apa? Hasil. Jangan pula ada hasil baru rumus diganti, nggak bisa. Nah, itu gampang simpelnya gitu loh. Sama juga dalam beragama, fahami dulu rumus dalil. Dari rumus dalil itu apa keluar hasilnya? Itulah namanya istimbatul ahkam. Mengambil kesimpulan dari hukum-hukum itu apa nanti. Dari hadisnya, dari Qur'annya itu apa, hadisnya dari sunnah Nabi SAW itu bagaimana, barulah muncul setelahnya. Jadi nggak bisa kita cocok lagi dan sebagainya. Na'am wallahu alam bissawab. Tapi alhamdulillah kelompok-kelompok itu nggak tahu ya. Kalau untuk saat ini ya mudah-mudahan nggak nampak. Tapi ada Pak. Apalagi di salah satu sosial kawannya WhatsApp itu tahulah antum kan, itu orang-orang teroris main di situ biasanya. Nah, makanya di negara kita itu sempat kemarin tuh
memblokir aplikasi itu. Karena memang banyak sarang-sarang di sana waktu awal-awal ISIS tahun sekitar 2014-an kalau nggak salah, tahun 2014-2015. Mereka istilahnya aktif main di sana. Seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Baiatnya pun baiat online. Sahih. Itu terjadi sama mereka. Wal iyadzu billah. Taib. Kemudian wa minha al-jahlu bil atharil warida 'anis salaf. Mereka ini jahil terhadap athar-athar yang disebutkan dari para ulama salaf. Maksudnya apa? Ada ayat Quranul Karim. Apa penjelasan ulama salaf terhadap ayat tadi? Ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penjelasan salaf tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, mereka itu jahil terhadap hal itu. Enggak tahu sama sekali. Yang mana alladzina hum alamun nasi bil Quran, yang mana para ulama salaf zaman dahulu mereka yang paling faham tentang Al-Qur'an Al-Karim wal hadis, dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'lamun nasi bi muradillah, dan orang yang paling ngerti tentang apa yang Allah inginkan dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Dan Masya Allah tabarakar rahman, ana coba memahami, flashback kembali Al-Qa'idah semisal Al-Qa'idah. Siapa pemimpin mereka Al-Qa'idah? Usama bin Ladun. Usama bin Ladun lulusan mana? Anda mau tanya sekarang. Usama bin Ladun lulusan mana? Setelahnya Usama bin Ladun meninggal diganti dengan Allah alam kayaknya udah meninggal. Kemudian diganti oleh Aiman Al-Zawahiri. Tanyakan lulusan mana Aiman Al-Zawahiri? Kesehatan. Dan enggak paham Al-Qur'an Al-Karim. Dan nggak paham hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang anggaplah yang dari Malaysia itu Nurdin Amtom sama Dr. Azhari, doktor PhD itu Pak, PhD, S3, profesor, PSD-nya tapi dari Inggris, bukan urusan agama, bukan. Jadi mereka ini nggak bakal pernah membuka tentang kitab-kitab ulama salaf zaman dahulu, itu kayaknya sulit bagi mereka. Yang penting modelnya model semangat aja. Oh, gimana negakkan Islam sesuai keinginan mereka. Kalau mereka mau faham, jihadlah anggap kata mereka. Islam ini cuma bisa ditegakkan dengan jihad. Sekarang anda mau nanya, dulu Nabi kita Muhammad SAW mulai mendakwahkan Islam dengan jihad atau dengan dakwah? Anda mau nanya, dakwah berapa tahun? 13 tahun. Baru datang fase Madinah, barulah di situ disyariatkan untuk berjihad. Itu pun kondisi ketika kaum muslimin sudah mulai kuat. Ini orang masih awam, belum ngerti agama sama sekali, dibaiat langsung berangkat jihad. Nabi SAW 13 tahun dakwah di Mekah, dakwah 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Di Madinah pun yang kebanyakannya bukan jihad tapi dakwah. Pun anggaplah semuanya jihad. 13 tahun sama 10 tahun mana lebih banyak? 13 tahun. Jadi harusnya fokus kita itu di dakwah bukan di jihad. Naam, jihad itu bagus, jihad itu betul, jihad itu syariat Islam dan nggak boleh kita tinggalkan. Cuman harus kita tahu siapa lawan jihad. Loh, dari mereka tuh banyak loh wanita-wanita berjihad, ikut perang, pegang pedang, pegang senjata, senjata AK apa? AK-47 ya, yang wanita jagoan Pak mereka itu. Enggak sembarangan. Wanita di zaman sahabat Nabi kita sallallahu megang enggak pedang? Ada. Jihad, berangkat jihad cuman untuk tadawi, mengobati. Jadi bagian medisnya sampai sekarang tuh dipakai. Jadi tim medis nggak boleh dibunuh sampai sekarang. Itu kan mereka kalau ada berjihad, ada perang, bukan jihad ya, perang. Dari dulu sampai sekarang tim medis yang bawa ambul itu nggak boleh dibunuh, dokternya, perawatnya itu nggak boleh. Nah, kondisinya para sahabat Nabi SAW, wanitanya, sahabiat yang ikut ke medan perang bukan megang senjata, bukan megang pedang, tapi megang obatan untuk membantu istilahnya menetralkan tubuh dia yang kena luka semisal. Itu ada. Ini disalahfahami, wanita pegang, ya Allah. Kalau ana disuruh nikahin mereka, afwan baik, orang sudi kan gitu. Kenapa? Iya,
bertengkar sedikit keluar angka 47. Bahaya. Dan itu yang mereka kerjakan sampai sekarang. Makanya nasallallahu salamatul afiyah. Apa kata mereka? Hum rijal wa nahnu rijal. Ya udah, antum, pendapat kami pendapat kami. Kalah debat, akhirnya ujungnya apa? Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka bisa memiliki pendapat, kami juga bisa memiliki pendapat. Kalah debat dari zaman dulu, sejak Ibn Abbas mendebat mereka. Mereka cuma bisa ilmu kalam, cuma bisa membalikkan fakta. Tapi ujung-ujungnya ya gitu. Nahnu rijal wa hum rijal. Kami memiliki pendapat, mereka juga memiliki pendapat. Itu yang terjadi sama mereka. Na'amullahu alam bissawab. Baik. Perhatikan. Wa minha annahum yajhaluna maqasid syariah. Bahwasanya mereka ini jahil terhadap maqasid syariah. Tujuan diturunkan apa? Syariat. Antum kalau mau faham, orang-orang yang khawarij tadi itu betul-betul nggak mengerti apa tujuannya, apa syariat turunkan. Padahal jihad itu wasilah atau tujuan jihad? Wasilah atau tujuan? Wasilah ini istilahnya jalan atau tujuan jihad? Jalan. Dan orang-orang mereka, orang-orang jahil, orang-orang khawarij itu ya jahaluna bi maqasid syariah. Mereka jahil terhadap maqasid syariah, tujuan syariat. Mereka anggap jihad itu tujuan. Kalau kita jihad itu ahlus sunnah wal jamaah, jihad itu cuma wasilah, tujuannya orang masuk agama Islam. Terjadilah debat antara Syekh Ali Hasan Al-Halabi dengan orang-orang khawarij di Timur Tengah sana. Mereka yang bilang jihad. Terdiam, mereka terbungkam. Kalau kalian ngebom ke tempat klub malam, mati mereka, mati di atas Islam atau mati di atas kafir? Udah mati di atas kafir. Ada yang muslim tapi mati lalai, mati berzina, ada yang mati minum khamar, mati di atas maksiat. Kalau kita berdakwah sekarang, kita ajak mereka, mungkin nggak mereka nerima Islam? Mungkin. Jadi justru kita ngebom mereka, itu sama saja kita itu membuat mereka mati di atas maksiat. Faham? Berarti mereka ini salah memahami tujuan maqasid syariah. Yang mereka tahu jihad itu tujuan. Kata mereka yang penting berjihad. Padahal Nabi kita Muhammad SAW ketika mau memerangi sebuah tempat, sebuah kaum, Nabi kita SAW tunggu azan. Sampai seandainya Nabi kita Muhammad SAW fa in sami'a adzanan, kalau Nabi mendengarkan azan dari tempat tersebut, kaffa anhum, Nabi enggak jadi perangi mereka. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim, tapi kalau Nabi SAW tidak mendengarkan azan sama sekali subuhnya, udah aghara alaihim, Nabi perangi. Berarti Nabi kita Muhammad SAW faham tujuannya berjihad itu adalah cuman untuk menyadarkan orang umat manusia. Makanya Nabi kita SAW ketika Fathu Makkah, masuk ke dalam apa? Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ada nggak peperangan di situ? Kalau Nabi perangi mereka bisa nggak? Bisa. Nabi udah sangat mumpuni pasukannya, udah sangat kuat. Tapi justru Nabi SAW nggak mau membuat mereka apa? Diperangi. Sampai Nabi mengatakan man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin, yang masuk tempatnya atau rumahnya Abu Sufyan maka dia aman, yang masuk tempatnya itu maka dia aman, yang masuk tempat ini maka dia aman. Nabi berharap mereka masuk apa? Islam. Jadi yang namanya jihad itu wasilah, bukan apa? Tujuan. Dan mereka nggak tahu itu. Wa yajhaluna kalamal arab wa lisanahum, ini dia. Dan banyak orang-orang ahli bid'ah, terutama orang-orang khawarij, itu mereka jahil terhadap apa? Kalam al-Arab, bahasa Arab, yang mana Al-Quran diturunkan dengan bahasa apa? Arab. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau berbicara pakai bahasa apa? Arab. Nah, mereka ini ya jahaluna kalam al-Arab, mereka jahil terhadap ucapan orang-orang Arab. Nah, ucapan Nabi mereka nggak paham. Itu yang Anda sampaikan. Gimana kita mau berjihad? Gimana kita mau berdakwah? Semangat modal tok gitu loh, modal semangat tok gitu. Tapi nggak tahu bahasa Arab, susah. Model dakwah dan sebagainya. Ya, anak ambil contoh tadi dari berapa orang yang udah Anda sebutkan, mau dari
Amrozinya, mau Imam Samudranya, mau siapa, Nuruddin M Topnya, Dr. Azharinya. Siapa dari mereka yang paham bahasa Arab? Nggak ada. Itulah mereka itu memang jahil dalam urusan apa? Agama. Wa yajhaluna qawaidal ilmil kulliyah, dan bahkan mereka itu jahil terhadap apa? Kaidah-kaidah Islam secara umum. Semisal al-mutlaq, apa itu mutlak, apa itu muqayyad, apa itu am, umum, apa itu khas, khusus, apa itu nasikh, yang menghapuskan, apa itu mansukh, wa nahwi dzalika. Kalau kita belajar itu semua, apa mutlak, apa muqayyad, apa am, apa khusus, apa mansukh, apa nasikh, itu kita pelajari dalam usul fikih. Itu ilmu dasar sekali. Kalau orang nggak paham itu, gimana dia mau menjadi mujtahid? Susah. Dan hampir-hampir rata-rata terjadi pada mereka semua. Wallahu alam bissawab. Baik. Wa minha al-akhdhu bil ahaditsid dha'ifah. Munculnya kebid'ahan, banyak dari mereka mengambil hadis-hadis dhaif atau mengambil hadis-hadis palsu. Justru lebih suka dengan hadis palsu dibandingkan hadis yang sahih. Ana ambil contoh, kebid'ahan baca surat Yasin di malam Jumat, jelas dhaif. Bahkan status hadisnya dhaifun jidda, sangat-sangat lemah sekali. Padahal ada yang sahih membaca surat Al-Kahfi, tapi Al-Kahfi dibuang, baca apa? Yasin. Ada nggak yang gitu? Banyak. Jadi hadis-hadis dhaif itu diambil, hadis-hadis sahih itu dibiarkan gitu saja, nggak terlalu perhatian. Banyak. Wal maudu'ah, apalagi hadis-hadis palsu. Masya Allah, apalagi bentar lagi masuk apa, bulan Ramadan. Dari Rajab kemarin itu tentang keutamaan Rajab. Barang siapa yang tidak menyebarkan info ini nanti kena ini kena itu. Ada itu Pak. Itu dulu zaman hoax masih banyak tersebar. Awal-awal negara kita atau masyarakat, kawan-kawan kita baru megang namanya sosial media. Dulu masih zaman SMS. Takut semua, nanti kena laknat nih kalau nggak nge-share. Di-share-nya juga, di forward-nya gitu loh. Diteruskan lagi. Takut. Itu ada terjadi. Nasallallahu salamatal afiyah. Masya Allah. Hadis-hadis palsu banyak mereka pakai. Makanya sampai para ulama menulis satu kitab hadis-hadis palsu populer. Hadis-hadis dhaif populer. Dan walhamdulillah ada salah satu ustadz kita, ustadz Malaysia, doktor. Beliau nulis tentang hadis-hadis palsu yang populer di Malaysia. Ya, Malaysia, Indonesia kan serumpun. Kenduri ada, mereka juga ada di sana, serumpun. Itu punya ustadz Dr. Rozime Romli. Itu Masya Allah beliau, muridnya Syekh Syuaib Al-Arnaud. Beliau nulis buku-buku itu memang bagus. Nggak tahu kalau Ustaz Abdul Hakim Abdad, kayaknya ada juga sama hadis-hadis palsu populer. Jadi mereka itu banyak bersandar kepada hadis-hadis apa? Palsu. Minimal hadis apa? Dhaif. Banyak sekali. Dan itu disebutkan di sini, fakam minal bid'ah intasharat bisababi wujudi ahadits dha'ifatin wa mawdu'atin. Betapa banyak sekarang kebid'ahan tersebar gara-gara hadis dhaif, bahkan hadis palsu. Ana ambil contoh. Azan, mengazankan bayi. Azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri. Tersebar enggak? Banyak enggak yang ngamalkan? Hadis dhaif. Azan di kuburan. Ada enggak yang ngamalkan? Ada atau banyak? Banyak. Hadisnya padahal apa? Dhaif. Apalagi antum mau cari-carilah, banyak sekali. Nanti baca surat ini, baca surat itu, baca surat ini biar kaya kata dia. Baca surat Yusuf biar ganteng. Ya kalau bapak ibunya keling hitam, baca surat Yusuf berkali-kali, 1000 kali, kalau Allah nggak takdirkan hitam anaknya. Yusuf putih, Masya Allah, matanya bagus, wajahnya bagus. Cuman kapan bapak ibunya ireng? Ya bisa putih, bisa dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman susah. Ya antum punya anak hitam, udah lahir nih anak antum hitam. Antum bacakan Yusuf 1000 kali pun tetap hitam. Gak bakal bisa berubah.
Makanya kadang-kadang ada beberapa keyakinan tertentu akhirnya ujungnya bid'ah. Banyak dan nasallallahu alaihi wasallam kita minta perlindungan dari hal-hal tersebut. Taib, kemudian wa min asbabi zuhuril bid'ah, termasuk sebab munculnya banyak kebid'ahan ittiba'u adatil aba, mengikuti tradisi nenek moyang. Ya kan? Dulu antum tahlilan karena ada ayat Al-Qur'an atau karena ada hadis Nabi atau ngikut nenek moyang? Ikut nenek moyang, padahal nggak ada ayatnya dalam Quran, tidak ada hadisnya di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan salah satu ustadz mereka ketika berdebat dengan Ustaz Firanda di Batam mengakui, ya betul tahlilan itu aslinya kenduri itu bid'ah, kenduri mayat itu bid'ah. Cuman mayoritas negara kita itu ngamalkan apa? Tahlilan, jadi gak enakan. Alasannya gak enakan, padahal dia tahu nggak ada hadisnya, nggak ada ayat Al-Quran Al-Karim. Dan itu terjadi karena ngikuti tradisi nenek moyang. Antum nyembelih ayam di kuburan, ayamnya harus hitam semua, matanya juga harus hitam. Antum ambil tradisi itu atau antum ambil pekerjaan itu dari mana? Nenek moyang. Dan itu muncul kebid'ahan banyak sekali. Jadi ketika antum mengenal sunnah, ngaji, nuntut ilmu serius, fokus, baru paham, oh ternyata nggak boleh nyembelih di kuburan. Oh ternyata nggak boleh untuk nyembelih selain Allah. Ada masya Allah tabarakar rahman. Ketika sawit semisal sawitnya gagal panen sebagainya, ini terjadi masya Allah. Di Sumatera Utara ada Ustaz, ini baru terjadi. Ana nggak tahu kenapa lah mereka tiba-tiba nyembelih kambing. Kalau nggak kambing sapi, lupa nah. Rupanya Ustaz, alhamdulillah Ana nggak makan itu sapi sama kambing, kata dia. Rupanya mereka nyembelih itu makan-makan gara-gara ngasih untuk penunggu kebun sawit tadi katanya. Ketika itu ada hama. Cara menghilangkan hama dengan nyembelih apa? Kambing. Ya Allah, cara ngilangin hama racuni. Ya kan? Beli racun hama, bukan nyembelih kambing. Beribu-ribu kali atau nyembelih kambing habis duit tok. Hama masih ada. Beli apa? Racun. Ada orang kayak gitu. Karena tradisi mereka orang-orang zaman dulu, kapan ada hama maka nyembelih apa? Kambing. Diikuti, namanya taklidul a'ma. Kalau di sini gitu juga enggak? Mudah-mudahan enggak. Tapi di sana tuh terjadi baru ini tahun 2023 yang zaman teknologi udah kemana-mana masih ada keyakinan seperti itu. Nasallallahu alaihi afiyah. Wal masyayikh, dan ngikuti tradisi apa? Orang-orang zaman dulu. Wal mughalatu fihim, dan hulu berlebihan terhadap para guru mereka. Berlebihan. Ada ustadznya, cium tangan ustadz nggak ada masalah, tapi semua dicium, muskilah. Kalau nyium sekali nggak ada masalah. Loh, buktinya apa? Dalam hadis Sahih Muslim, apa kata para sahabat? Kami kalau jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, qabbalna yadahu, maka kami selalu mencium tangan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi zaman kita sekarang, masya Allah, kalau mereka mencari berkah para sahabat dengan tubuh Nabi, nggak ada masalah sama sekali. Lah kalau antum cium tangan ana, ya Allah, virus saja yang ada sini, nggak dapat berkahnya antum. Kalau untuk ta'zim nggak ada masalah, untuk ta'zim, untuk menghormati, karena kebiasaan dari ulama zaman dulu itu biasa seperti itu. Tapi kondisinya kalau antum sampai mencari berkah-berkah apa, itu kebid'ahan muncul. Sampai masya Allah ada orang, antum lihatlah videonya itu, orang nyiapkan botol dikasih ke syekhnya, bukan syekh sunnah ya, syekh sufi, dikasih ke syekhnya, diludahin, diminum. Antum buka YouTube. Kalau orang-orang Syiah itu lebih parah lagi, kotorannya, kencing sama pupnya, ooknya. Sahih. Dan itu keyakinan mereka. Kalau antum nggak percaya, bukalah YouTube. Yang bagaimana mereka ini
mensyariatkan untuk meminta ludahnya syekh untuk kesembuhan katanya. Yang ada tambah sakit antum. Tambah apa? Tambah sakit. Dan itu terjadi. Makanya mereka-mereka itu banyak ghulu di situ. Kemudian apa? Masya Allah, wal mughalatu fi ashabil madahib, ghulu terhadap pemilik madhab. Imam Syafi'i rahimahullah adalah orang ulama besar, tapi kapan salah kita tinggalkan. Imam Ahmad Ibn Hanbal juga sama, imam besar, tapi kapan salah kita tinggalkan. Imam Malik juga sama, Imam Abu Hanifah juga sama, ulama besar mereka semua, tapi kapan salah. Jangan ghulu, jangan berlebihan, semua ditolak. Yang penting ulama ashabil madhahib, pemilik madhab mereka. Dan itu terjadi, Masya Allah. Yang penting harus Syafi'i, kalau nggak Syafi'i kami nggak mau. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan baca Quran untuk mayit nggak sampai. Nah, kalau begitu baru dia ngomong, oh Imam Ahmad ngomong sampai. Padahal dulu ngomongnya yang penting Syafi'i, Syafi'i, Syafi'i. Atau buka kitab Syafi'i. Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan bahwasanya bacaan Quran untuk mayit nggak sampai. Justru yang mengatakan sampai itu Ibnu Taimiyah. Dari apa? Mazhabnya Ahmad Ibn Hanbal. Ibnu Taimiyah justru mengatakan sampai. Naam, sahih. Imam Syafi'i mengatakan enggak sampai. Apa kata beliau? Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, kata Imam Syafi'i. Allah berfirman bahwasanya seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari usaha dia. Bukan usaha orang lain yang dikirim seperti itu. Enggak sampai. Nah, kalau udah sampai seperti itu, oh enggak. Imam Ahmad bilang sampai. Ada. Tapi kalau seandainya kita sampaikan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengatakan ini, enggak membolehkan ini sebagainya, oh Imam Syafi'i yang penting harus Syafi'i. Tapi ketika dibenturkan, itu bukan yang penting Syafi'i atau yang penting Ahmad, yang penting tradisi. Sebenarnya itu cuman dibelokkan saja. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kama yaf'alu sufiyatu ma'a masyayikhihim. Inilah yang terjadi sama orang-orang pengikut tarekat sufiyah bersama guru-guru mereka. Antum tahu, Masya Allah, tarekat Naqsyabandiyah? Tahu? Yang pakai warna hijau yang sudah tua itu pemimpin terbesarnya sampai zaman kita sekarang. Anda nggak tahu masih hidup atau enggak itu? Yang zikirnya pakai dung 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 itu, jadi zikirnya dung 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 syekh itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah rahman. Itu dijadikan syekh besar gitu loh. Dan itu juga di Malaysia juga di ini tuh diperingatkan berkali-kali sama ustadz-ustadz kita di sana. Dan ada debatnya secara langsung tentang masalah tarekat Naqsyabandiyah dan sebagainya. Dan nasallallahu alaihi afiyah, apalagi mereka-mereka yang ghulu terhadap agama. Ya kalau tanyakanlah mereka. Tarekat Naqsyabandiyah diambil dari mana? Kata dari Abu Bakar As-Siddiq. Ketika ditanya sanadnya mana? Enggak ada. Enggak tahu sanadnya dari mana. Terputus. Lah terus dari mana? Ya dari juhal berarti. Dari orang-orang apa? Jahil. Haitsu yarfa'unahum fawqa qadrihim. Yang mana hulunya kadang-kadang orang-orang sufiyah, yarfa'unahum, mereka mengangkat derajat guru-guru mereka, para ulama-ulama mereka, fawqa qadrihim, di atas kedudukan mereka. Bahkan sampai dituhankan. Bahkan sampai dikatakan itu adalah wali Allah. Padahal orang gila. Adzan. Tafadhal adzan dulu. Tafadhal adzan. Nanti kita lanjutkan ba'dal adzan. Tafadhal.
Taib. Perhatikan di sini. Mereka itu tadi kita sebutkan terakhir mughalatu fi syuyukh. Berlebihan terhadap apa? Guru mereka. Menghormati memang bagus, harus menghormati. Tapi sampai mughalat, berlebihan dalam menghormati guru itu enggak boleh. Sampai Masya Allah Tabarakar Rahman. Ada di sebuah pendidikan, lembaga pendidikan, gurunya itu cara menghormati gurunya, mereka harus sujud cium kaki. Di video itu, ini berlebihan. Pernah nggak Nabi SAW dicium kaki oleh para sahabat? Pernah nggak? Nggak pernah. Sampai Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya diperbolehkan bagi saya untuk memerintahkan seseorang untuk sujud untuk orang lain, niscaya yang aku perintahkan adalah wanita untuk sujud kepada siapa? Suami. Tapi boleh nggak ternyata? Nggak boleh. Makanya nggak ada cerita para sahabat sujud untuk apa? Kaki, cium kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mughalat, namanya berlebihan. Sampai disebutkan haitsu yarfa'unahu fawqa qadrihim. Sampai Masya Allah mereka ini mengangkat orang yang mereka cintain di lebih tinggi dari batasnya, kedudukannya. Mereka cinta sama seseorang. Ternyata kondisinya ini orang yang nggak waras gitu loh. Maksudnya nggak paham, bukan mukallaf. Dia nggak bisa sholat gitu loh. Ya karena gila. Cuman orang gila dijadikan sebagai wali Allah, katanya wali majdzub. Padahal gila, diambil berkahnya dari sana. Masya Allah, nasallallahu salamatan afiyah. Sampai mobil digambar dipilok sama wali majdzub tadi, kata dia. Tambah jelek bukan tambah bagus. Dan itu ada, nasallallahu salamatan afiyah. Sampai disebutkan di sini wa yusallimuna lahum taslima. Mereka cuman bisa menyerahkan diri mereka terhadap guru-guru mereka. Jadi ngekor membabi buta terhadap ngikut apa? Guru. Antum tahu Masya Allah Tabarakallah Rahman. Kalau antum baca istilahnya lihat wawancara si Umar Pa'de tadi, Umar Patek tadi atau Hisham aslinya. Kalau antum tahu ketika diminta untuk merakit bom itu, dia itu aslinya secara hati nurani, dia ngomong mengatakan saya nggak mau. Kenapa? Pasti yang terbunuh orang muslim dan sebagainya. Cuman apa kata gurunya? Isma' wa ati. Dengar, taat. Padahal salah kata gurunya. Cuman mereka itu lebih mentaati guru dibandingkan mentaati agama. Padahal salah. Secara Islam mungkin boleh nggak kita jihad membunuh orang muslim? Boleh nggak? Nggak boleh. Ada disebutkan Masya Allah Usamah bin Zaid, Masya Allah Tabarakar Rahman, sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika berperang, di hadapan dia ada orang kafir. Ketika mau dibunuh, apa kata orang ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetap dibunuh. Nabi SAW marah sekali sama nih sahabat, sama Usamah bin Zaid. Apa kata Nabi SAW? Ketika itu, kenapa kau bunuh dia? Apa kata dia? Qataltuhu li'annahu, karena dia
bersaksi makhafatas silah, karena takut dari pedang saya, bukan karena Allah. Apa kata Nabi SAW? Afala syaqaqta batnahu? Engkau udah buka belum dadanya? Udah tahu niat dia apa? Orang muslim di medan jihad boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Dia orang kafir masuk Islam di saat itu nggak boleh dibunuh. Ini emang aslinya Islam. Dibom. Dia paham itu. Umar bin itu paham itu. Cuman metode mereka itu taat dan dengarkan guru. Kapan salah gurunya ngekor aja. Itulah terjadi sekarang. Nyesal akhirnya dirakit 50 kilo. Ya 50 kilo itu kayak mana besarnya? Ya antum flashback lagi lah berapa ratus orang, 200 orang yang meninggal di saat itu. 200 orang terbunuh, ada muslimnya, ada kafirnya, sampai negara itu 20 negara. Turis 20 negara itu kena. Dan itu data yang ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya wa yusallimu dalam taslimah. Ana sampai sekarang, ana punya guru, banyak guru-guru ana. Tapi kapan ana berpandangan, oh kayaknya keliru Ustaz ini. Ana enggak bakal ngekor buta, ya udah. Untuk apa? Toh juga mereka salah, enggak bakal bisa menyelamatkan ana di surga nanti, di akhirat nanti. Ya kalau dia salah, ya sama-sama masuk apa? Neraka semisal. Sekarang kesalahan itu. Udah tahu salah masih diikuti. Semisal ada yang ngomong riba bank atau bunga bank nggak apa-apa halal. Ada nggak ngomong itu Ustadz katanya? Ada. Bukan Ustadz sunnah. Apa kata dia? Oh ada kok Ustadz yang ngomong halal. Berarti nggak apa-apa. Ya Allah. Ya udah pilihan antum kalau mau sama-sama masuk api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang penting kan guru kita udah ngomong itu. Jadi agama itu dibangun bukan di atas qala Allah qala Rasul, tapi qala syuyukh. Kata guru. Nasallallahu alaihi wasallam. Hormati guru tapi pada tempatnya. Wa yanqaduna lahum tamaman, dan bahkan tunduk secara utuh, 100% mereka tunduk. Dan itu bahaya sekali. Anda nggak bisa. Dari dulu tipikal Anda nggak bisa seperti itu. Ngikut guru. Kapan salah ya salah. Ustadz ngikut ustadz nggak bisa. Kapan salah ya salah, dan Anda bisa bertanggung jawab terhadap hujah Anda sendiri. Jadi kita harus seperti itu. Bahkan mereka mengatakan wa yaqulun man i'tarada turida. Barang siapa yang mau menyelisih kita, usir dia. Diusir. Dan itu terjadi, nasallallahu alaihi wasallam. Jadi apa ya? Ala kulli hal itu terjadi sama mereka kerusakannya. Wa minha ittiba'ul madhhab wa ta'ifah. Ngikut taklid buta, yuqalliduna masyayikhum taqlidan ama, mengikuti taklid buta kepada madhab dan ta'ifah, kelompok. Madhab kelompok, terus guru, itu bahaya. Oh, itu bukan kelompok kita. Bahaya itu. Fulan bukan kelompok kami. Itu jadi mereka itu taklid buta dengan kelompok mereka. Sampai Masya Allah, ana sering contohkan. Antum tahu kan Najdah Ibn Amir Al-Hanafi? Itu kan punya guru, sama-sama Khawarij, tapi pecah. Kenapa pecahnya? Ngikuti ta'assub, fanatik buta, fanatik madhab, semua diikuti. Nasallallahu alaihi. Yang salah pun dari madhabnya juga diikuti. Wa ta'assub laha, fanatisme terjadi sama mereka. Nasallallahu alaihi. Duna basiratin wa huda, tanpa ada ilmu dan petunjuk dari Allah SWT dan juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian wa kadzalika, begitu pula ittiba'ul a'raf, ngikuti tradisi lokal, bukan tradisi bapak nenek moyang, tapi tradisi apa? Lokal. Maksudnya gini, ada orang dari sebuah kelompok, dia nggak mau ngadakan tahlilan, nggak mau. Cuman di tempat dia bapak dia sama nggak ngerayakan, juga nggak ikut tradisi tahlilan itu enggak.
Cuman dia itu di lingkungan yang banyak orang mengerjakan apa? Tahlilan. Nah, dia itu apa? Ittiba al-a'raf, mengikuti tradisi lokal dia. Geenaan. Nah, itu dia. Istilah apa? Enggak enakan sama tetangga kalau enggak ikut, diundang lo. Nah, itu ada. Nasallallahu alaihi afiyah. Wal asya'i'ah, dan mengikuti sesuatu hal yang lagi viral. Oh, ini agama ini, kita harus ngikuti. Terjadi kebidahan dulu batu ponari, tahu? Viral nggak waktu itu? Banyak yang berobat ke dia? Banyak. Tak sembuh-sembuh. Uang udah keluar. Batu itu. Jadi mengikuti wal asya'iyah, mengikuti suatu hal yang viral, diikuti dia, akhirnya muncul kebidahan akidah yang menyembuhkan batu. Nah, padahal Hajar Aswad, batu yang paling utama di atas muka bumi, batu apa? Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad ini diciptakan bukan dari bumi, dari mana? Dari surga Hajar Aswad. Makanya Hajar yang paling bagus, yang paling utama untuk umat Islam Hajar Aswad. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Innaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Engkau wahai Hajar Aswad, itu cuma batu biasa. Memang dari surga tapi batu biasa. La tanfa' wa la tadur. Engkau enggak bakal bisa ngasih manfaat, dan juga engkau enggak bakal apa? Bisa ngasih bahaya, mara bahaya, enggak bisa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah qabbalak ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasul mencium engkau, niscaya aku enggak bakal cium engkau. Karena batu biasa, itu Hajar Aswad, enggak bisa mengasih kesembuhan, enggak bisa ngasih manfaat kekayaan, enggak bisa. Tapi ponari kata mereka bisa menyembuhkan. Batu ponari itu. Ya Allah akbar. Itu terjadi apa? Mengikuti ittiba al-asya'iyah, mengikuti suatu hal yang lagi viral-viral. Metode penyembuhan Gus. Itu udah jelas-jelas penipuan, bayar sampai puluhan juta. Udah tahu ya gitu, yang ngotai kan gitu, nipu, masih ada yang ikut, masih. Jadi mengikuti suatu hal itu muncul kebidahan-kebidahan yang baru, baik kebidahan amal ataupun kebidahan apa secara akidah. Sampai artis pun katanya ada yang ke sana, ke mana? Padepokan dia, katanya, nggak tahu ya. Artis ada yang ke sana. Wa in kanat tukhalifu syariah, padahal jelas-jelas menyelisih syariat. Oh, yang anak pakai metode ruqyah. Ya Allah, baca Quran aja peletotan. Salah terjemah Quran lagi. Minal jinnati wan nas. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Itu kan? Itu diikuti. Ya Allah. Fa idza istama'a hawahu ma'a jahlihim bi ahkami syari'ah wa akhbariha wa nususiha sahula 'alaihim ittiba'u hadhihi al-a'raf. Kalau seandainya hawa nafsu mereka itu ternyata kumpul dengan kejahilan mereka bersama hukum-hukum syariat, mereka akan mudah untuk mengikuti itu. Oh, ini sesuai hawa nafsu kita ini. Itu terjadi sama mereka. Masya Allah tabarakallah rahman. Makanya dari beberapa sebab-sebab kebidahan yang kita sebutkan tadi, apa kata para ulama? Maka dari itu na'lam as-sabab min wara'i tasydidis salafi fi amril bid'ah. Itulah kenapa para ulama salaf yang kita ketahui mereka betul-betul keras mengingatkan bahaya bid'ah. Karena bahaya sekali, Pak, sebab-sebab itu banyak sekali di situ. Wa ahliha, dan mengingatkan bahaya pelaku apa? Bid'ah. Wa muharabati dzalika bi kulli tariq, dan kita harus perangi kebid'ahan dengan segala cara. Yang mana itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahdhiri minhu, dan kita harus mentahdzir, mengingatkan umat dari kebid'ahan. Wa tanfiri min subulihi al-mudilla an sabilillah, dan kita harus menjauhkan manusia dari jalan-jalan mereka. Makanya Masya Allah, dakwah sunnah, dakwah salafiyah dari zaman dulu sampai zaman kita sekarang nggak pernah surut. Coba antum lihat Ustadz Yazid, Abdul Qadir Jawas, Ustadz Abdul Hakim Abdad, sampai sekarang dakwah mereka semakin ramai di pelosok. Dulu di awal-awal di masjid dan sebagainya, cuma nggak pernah surut. Terakhir di kajian di Cilengsi itu anak lihat, Masya Allah banyak sekali. Kayak kajiannya, ya itu lagi mengenal manhaj salah. Itu lagi.
Cuman orang tuh butuh untuk pengetahuan namanya murajaah, ngulang lagi, ngulang lagi, ngulang lagi. Kalau enggak bahaya. Makanya ulama zaman dulu, ulama salaf zaman dulu sering berkali-kali mengingatkan bahaya bid'ah, bahaya bid'ah, bahaya bid'ah. Dan itu bukan suatu hal yang ringan bagi para ulama salaf. Fakana mauqifus salaf minal bid'ah. Maka apa posisi para ulama salaf terhadap kebid'ahan dan bagaimana mereka menyikapi pelaku bid'ah? Ternyata mereka semua mauqifnya syadidan, sangat keras terhadap kebid'ahan dan pelakunya. Wa yaqulun, dan para ulama salaf kita dulu mengatakan al-mubtadi'u yu'addab. Orang mubtadi', orang pelaku bid'ah harus dihukum. Jadi pemerintah yang hukum dia. Wa yusjan, dan kadang-kadang bila perlu harus dipenjara. Ulama salaf zaman dulu tegas seperti itu. Wa yu'azzar, harus ada hukuman ta'zir, ima cambuk, ima apa bisa. Wa yuqata, dan harus yuqata itu apa istilahnya? Diboikot. Diboikot. Wa yuqata, harus diboikot para pelaku bid'ah. Wa yuhjar, harus dijauhkan. Wala yukallam, enggak boleh diajak bicara. Wala yuhaddats anhu, dan enggak boleh diambil hadis dari dia. Wa yunadharu idza kanatil munadharah majdiyah, dan kita disyariatkan untuk mendebat mereka. Enggak ada masalah, debat mereka. Kama fa'ala Ibnu Abbas ma'al Khawarij, sebagaimana yang dikerjakan oleh Ibnu Abbas bersama orang-orang apa? Khawarij. Bal qad yuqatalun, dan bahkan sebagian para pelaku bid'ah itu dibunuh. Contohnya siapa? Ali ibn Abi Thalib ma'a ahli Nahrawan. Ali ibn Abi Thalib memerangi dan membunuh orang-orang penduduk Nahrawan. Atau kalau baca sejarah itu terjadi. Sebagaimana juga Ali ibn Abi Thalib itu membunuh orang-orang pengikut siapa? Abdullah bin Sabaiyah yang mentuhankan Ali bin Abi Thalib. Dibunuh oleh mereka, dan mereka semalah para pelaku bid'ah, dan kita harus menghindar dari mereka semua. Wallahu alam bishawab. Makanya apa? Biar enggak terjatuh ke dalam kebid'ahan, banyak-banyak mengaji. Jangan malas-malas. Masih banyak yang kita enggak tahu dalam urusan agama. Kalau antum cuman ngaji dalam kondisi ngaji cuman tabligh akbar cuman kajian ustadz, semisal ustadz dari luar, enggak ngajin kitab, itu susah. Banyak yang kita enggak taunya. Banyak sekali kita jahil urusan itu, kita jahil urusan ini, kita jahil apa dan sebagainya, dan itu sangat bahaya bagi diri kita semua. Wallahu alam bishawab. Ini yang dapat Anda sampaikan, kita cukupkan sampai sini karena anak-anak lagi ujian, Pak. Jadi jam 8 anak udah harus pulang. Karena ujian mereka jam 9 harus sudah mulai belajar. Jadi insyaallah mudah-mudahan kalau anak pulang jam 8 insyaallah mereka masih bisa ngejar pelajaran. Wallahu alam bishawab. Insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-6 dan enggak ada tanya jawab, Pak ya. Antum simpan aja insyaallah pada masih bisa kan dapat sebelum puasa kan insyaallah 2 pekan lagi kayaknya dapat insyaallah kalau enggak salah. Nah, wasallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.